Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa KPI TV di mana saja Anda berada, setiap kita pasti ingin bahagia. Semua orang melakukan aktivitas hidup, ada yang bekerja di kantor, berdagang, di pasar, para pelajar yang pergi ke sekolah, dan semua orang melakukan aktivitas dengan tujuan mereka ingin mendapatkan bahagia. Hadirin, ada orang yang menumpuk-numpuk harta karena dia berpandangan bahwa dengan menumpuk harta itu, dengan mendapatkan kekayaan yang berlimpah itu, dia akan bahagia. Ada juga orang yang berusaha meraih jabatan sehingga kadang sujud tidak sempat lagi dengan agama jauh. Kalau sudah meraih jabatan, maka dia tidak lagi mengenal mana kawan mana lawan. Tidak soal yang penting pangkat terkejar. Nah, kebahagiaan yang mereka cari ternyata tidak didapatkan juga. Mereka lupa bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya ada di dalam diri kita, di internal kita, yaitu di dalam hati kita. Kalau internal kita, hati kita sudah bahagia, maka apapun yang kita lakukan, kita akan bahagia. Oleh karena itu ada dua tips supaya kita bahagia. Yang pertama, kita harus sering zikrullah, mengingat Allah. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman, yang hati mereka menjadi tenang karena mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, maka hati ini akan tenang. Hadirin, pemirsa KPI TV di mana saja Anda berada, kalau hati tenang, batin kita tenang, maka itu merupakan kunci dari kebahagiaan kita. Kalau hati tentram, maka kita akan bahagia. Tapi kalau hati kita resah, gelisah, maka kita, apapun yang kita miliki, apapun keadaan di sekeliling kita yang menyenangkan kita, tapi kalau hati kita resah, gelisah, maka tidak akan membuat kita bahagia. Maka kuncinya adalah bidzikrillah, dengan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Mengingat Allah itu artinya kita mengingat asma-asma Allah, mengingat kebesaran Allah. Kita diajarkan misalnya dalam zikir-zikir kita, supaya kita banyak membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ada juga kita membaca istighfar. Semua adalah zikrullah. Maka dari itu, maka pertama kuncinya adalah mengingat Allah kalau kita ingin bahagia. Itu hati tenang, maka jiwa pun lapang. Oleh karena itu, maka kita diajarkan untuk membaca doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Duhai Tuhanku, isyrah, lapangkan li bagiku dada, lapangkan hatiku, wa yassirli amri, dan mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskan kekeluhan lisanku untuk mengatakan kebenaran, yafqahu qawli, supaya orang-orang itu paham atas apa yang aku sampaikan. Ini doa baik sekali, diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun. Maka kalau kita memohon kelapangan hati, karena hati adalah kunci dari kebahagiaan. Apapun masalahnya, kalau hati lapang, itu semua masalah itu masih muat dalam hati kita. Tapi kalau hati sudah sempit, maka masalah sedikit saja, masalah kecil saja,
itu sudah tidak muat di dalam hati. Hati terasa sempit, sesak. Sehingga kemudian kita rasanya ingin meledak, marah, dan seterusnya. Padahal kemarahan itu justru tidak menguntungkan. Kenapa orang mudah marah? Karena hatinya tidak lapang. Tapi kalau hatinya lapang, insya Allah semua persoalan bisa diselesaikan. Jadi kata Gus Dur, masalah itu ada dua. Yang pertama yang bisa diselesaikan, dan yang kedua yang tidak bisa diselesaikan. Nah, kalau masalah yang bisa diselesaikan, tidak perlu kita pusing-pusing memikirkannya. Kita lakukan yang terbaik, masalah itu akan selesai. Yang kedua, masalah yang tidak bisa kita selesaikan, itu juga gak usah terlalu kita pusingkan. Karena walaupun kita pikirkan sampai mentok, masalah itu tidak akan selesai. Jadi, jalani hidup ini, mengalir, dan lapangkan hati dengan zikrullah. Dan yang kedua, kita melakukan amal-amal soleh. Amal soleh ini mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Waf'al khaira la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 77. Lakukanlah kebaikan, maka kamu mudah-mudahan akan berbahagia, akan mendapatkan kebahagiaan. Amal soleh apapun, sekecil apapun kebaikan itu kepada orang lain, maka itu mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dua aspek ini supaya kita bisa bahagia. Selalu berzikir kepada Allah setiap keadaan dan melakukan kebaikan tanpa perhitungan pada siapapun dan sekecil apapun. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.